Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang karakteristik perkembangan. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang atau sesuatu. Yuk mengenal jenis-jenis karakteristik perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Usia 3 bulan, bayi sudah bisa berguling, sudah bisa duduk pada usia 6 bulan, merangkak dan berdiri di usia 8-12 bulan. Anak-anak mulai mampu berjalan, berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Pada remaja, perubahan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Di masa dewasa tidak hanya meraih puncak performa fisik tetapi mulai mengalami penurunan kesehatan dan kekuatan otot di usia sekitar 30 tahun. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada usia 18 bulan, bayi sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam sesuatu benda, serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu. Pada remaja, interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Pada masa dewasa, adanya adaptasi dengan aspek-aspek yang pragmatis dan sudah terampil untuk berpikir logis. Yang ketiga ada perkembangan mental. Mental dalam arti khusus adalah sesuatu kemampuan menyesuaikan diri yang serius, sifatnya yang mengakibatkan kemampuan tertentu dan pencapaian tertentu. Bayi belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain sehingga ia dianggap egosentris. Anak-anak masih bergantung, memerlukan perlindungan dan kasih sayang orang lain. Pada remaja mengalami proses pencarian jati diri. Orang dewasa memiliki kemampuan dalam mengelola konflik. Yang keempat ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Pada usia 3-6 bulan, bayi mulai memilih-milih orang yang akan menggendongnya. Ia bahkan mulai memiliki orang favorit. Mulai mengenal kehidupan sosial dan pola sosial yang berlaku seperti kesenangan untuk berkawan dan bekerja sama dengan orang lain. Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan ke kelompok teman sebaya dibanding orang tua. Pada masa dewasa, perhatian antara keluarga, kehidupan sosial di luar, pekerjaan, dan lain-lain saling berkaitan dan harus dihadapi secara rasional dan seimbang. Kemudian yang terakhir ada perkembangan emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Usia 0-3 bulan, bayi mulai dapat belajar emosi dari orang lain dengan mengamati dan menyerap emosi yang ada di sekitarnya. Anak-anak mulai menyadari dirinya berbeda dengan anak yang lain yang mempunyai keinginan dan perasaan tertentu. Pada remaja, perasaan sosial, etika, seni telah mendorong remaja untuk menghayati kehidupannya. Orang dewasa sudah bisa mengelola sekaligus menguasai emosi dengan wajar dan bisa mengendalikan emosi dengan sangat baik yang tidak terpengaruh dengan rasa gelisah maupun takut. Sekarang sudah mengerti kan mengenai karakteristik perkembangan? Mungkin cukup sekian video saya.
Nama saya Hasbi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.